Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 109. Menuntut uang dan kebiasaan buruk. Keluarga Yin yang telah tiba. Dengan suara yang lantang dan menggema, keluarga Yin yang pun tiba. Seketika, semua mata di aula tertuju pada mereka saat keluarga Yin yang turun dari langit, dipimpin oleh kepala keluarga mereka, Zacharias Yin. Saudara Taois Yin, kami telah lama menunggumu, suara Taois Chanyuan terdengar lagi. Tidak masalah, tidak masalah. Zacharias Yin tersenyum, dan seperti Solomon Yuan, setelah mendarat, dia juga melirik Salman Haotian dan yang lainnya dengan tatapan main-main. Sialan, Romeo. William langsung merasa takut saat melihat Romeo dari keluarga Yin yang di kejauhan. Yang lainnya semuanya murid di peringkat angin dan awan, tidak mungkin melawan mereka. Robert menutupi dahinya. Bagaimana kalau kita pulang saja? Zerke terbatuk pelan. Pada saat ini, wajah Salman Haotian dan yang lainnya langsung berubah sangat muram. Terutama ketika mereka melihat Romeo, kilatan dingin muncul di mata mereka. Secara khusus, tindakannya malam itu bersama Guru Changtian terhadap keluarga Haotian benar-benar memalukan. Hari ini aku akan membuat kalian mengerti harga yang harus kalian bayar karena telah memprovokasi kami. Guru Changtian juga ada di antara mereka, dan saat ini dia menatap Salman Haotian dan yang lainnya dengan seringai. Romeo, yang berdiri di samping, bahkan lebih arogan dan mendominasi, tatapan mesumnya menyapu tubuh Selena tanpa terkendali. Lalu, dia menatap Charlie, memperlihatkan dua baris gigi putih berkilau, ejekan dan kilatan dinginnya sangat jelas terlihat. Nak, hari ini akan kubuat kau mengerti harga yang harus kau bayar karena berani macam-macam denganku. Dasar idiot. Charlie mengabaikan mereka dan melirik anggota klan Yin Yang. Dia bahkan melihat putra suci Yin Yang, yang pernah dia temui di turnamen kompetisi pil, yang sekarang bersikap arogan dan mendominasi. Kakak perempuan yang cantik itu bilang dia akan datang, tapi aku belum melihatnya. Jessie, yang berdiri di samping, jujur dan sederhana, menggelengkan kepalanya yang kecil dan mengamati sekeliling tempat acara. Mungkin dia sedang sibuk mempersiapkan pernikahan di rumah, kata Charlie sambil menggaruk telinganya. Dia mungkin sedang mengurus berbagai hal saat ini. Tidak, itu tidak akan terjadi. Jessie menggelengkan kepalanya. Dia bilang suaminya sudah meninggal. Itu sungguh disayangkan. Apa yang dikatakan tanpa sengaja justru diterima dengan sepenuh hati oleh pendengar. Lena Su sudah menatap Salman Haotian, tetapi Salman Haotian tetap diam, dan samar-samar terlihat kesedihan di matanya. Para peserta, silakan naik ke panggung untuk melakukan pengundian. Tak lama kemudian, suara Taois Chanyuan menggema di aula. Mendengar ini, Charlie meletakkan gelas anggurnya dan hendak berdiri. Namun, sebelum mereka sempat meninggalkan tempat duduk, sebuah suara lembut terdengar. Senior Chanyuan, saya sarankan kita lewati undian dan langsung memulai pertarungan melalui tantangan. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang di ruangan itu menoleh ke satu sisi. Suara itu berasal dari keluarga Yin Yang. Itu adalah Romeo yang berbicara. Dia masih duduk tenang di kursinya, dengan santai menyeruput teh. Taois Chanyuan mengerutkan kening, melirik Romeo, dan menatap Zacharias Yin, kepala klan Yin Yang. Saudara Taois Yin, ini sepertinya tidak sesuai dengan aturan aliansi Chanyuan. Aturan tetap aturan, tapi orang-orang itu fleksibel, kata Zacharias Yin dengan santai. Setiap pertemuan aliansi Chanyuan membutuhkan waktu 3 hari untuk bertarung, itu terlalu membuang waktu. Ayo kita mulai bertarung saja. Semakin cepat kita selesai, semakin cepat semuanya berakhir. Saya setuju, kata Solomon Yuan, kepala keluarga Yuan. Saat mereka berbicara, kedua keluarga itu menatap Salman Haotian dan kelompoknya di hadapan mereka. Tapi aku ingin tahu apakah saudara Haotian setuju. Jika dia setuju, maka membuat sedikit penyesuaian pada aturan aliansi Chanyuan bukanlah masalah besar. Lagi pula, apakah keluarga Haotian kalian bertarung atau tidak, hasilnya akan sama, jadi mengapa tidak langsung saja? Salman Haotian sedikit menyipitkan matanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang direncanakan kedua keluarga itu. Mereka jelas-jelas telah merencanakan ini sejak awal, kata Khalid Haotian dengan suara berat. Jika saya tidak salah, jika duel dilakukan melalui tantangan, murid dari kedua keluarga pasti akan menantang murid dari keluarga Haotian saya. Mereka mencoba menyingkirkan kita dari permainan lebih awal, Lena Su merenung.
Dan 20% wilayah yang diduduki keluarga Haotian kemungkinan besar akan dibagi-bagi oleh kedua keluarga. Baiklah, kita sepakat, mari kita mulai bertarung. Tepat ketika Salman Haotian sedang berbicara dengan Khalid Haoitan dan Lena Su, suara Charlie terdengar. Dia hendak melakukan pengundian, tetapi ketika mendengar tentang metode tantangan, dia langsung duduk kembali di kursinya. Dia lebih menyukai pendekatan langsung daripada pengundian. Undian untuk aliansi Canyuan sangat mirip dengan turnamen 3 sekte, dengan babak eliminasi, semifinal, dan final. Prosesnya juga cukup lama, membutuhkan waktu 3 hari untuk menyelesaikannya. Nah, ada cara yang lebih mudah dan cepat, yang tentu saja dia setujui sepenuhnya, karena dia tidak punya waktu untuk hal-hal yang tidak penting ini. Briankin, ini bukan lelucon, kata Selena, yang duduk di sebelah Charlie, dengan tergesa-gesa. Aku tahu. Kubilang padamu, apa kau sudah gila? William melirik Charlie. Kedua keluarga itu jelas-jelas mengincar keluarga Haotian. Kita sudah berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jika kita membiarkan mereka menantang kita satu demi satu, kita akan mengemasi barang-barang kita dan pulang sebelum kita bahkan mendapat giliran. Kita bisa bicara omong kosong sesuka kita, tapi jangan mengambil keputusan gegabah. Ini menyangkut nasib keluarga Haotian. Robert juga melirik Charlie. Benar sekali. Kita di sini untuk membantu berperang, bukan membuat keputusan untuk orang lain. Zerke menggaruk telinganya. Jangan bercanda, ini bukan lelucon. Nina menarik lengan baju Charlie. Tidak mungkin. Aku percaya diri. Melihat sekeliling, yang dia lihat hanyalah sepasang mata yang menatap seolah dia orang bodoh. Teman muda, kau tidak mengerti bahaya di sini, jadi jangan bicara lagi. Salman Haotian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka Briankin, yang berada di peringkat ke-99, akan berani setuju atas nama keluarga Haotiannya. Karena kalian sudah setuju, mari kita mulai. Di seberang mereka, Zacharias Yin dan Solomon Yuan sama-sama tersenyum kecut. Telinga mana yang kau dengar keluarga Haotianku setuju? Kata Khalid Haotian dengan suara berat. Aku mendengarnya dengan kedua telinga. Solomon Yuan tersenyum mengejek. Sepertinya bukan hanya aku. Semua orang di sini mendengarnya. Benar, benar, aku juga mendengarnya. Orang-orang yang menyaksikan dari segala sisi itu tidak bodoh. Mereka tahu bahwa keluarga Haotian telah mengalami kemunduran, jadi wajar jika mereka membela keluarga Yuan. Mungkin mereka bahkan bisa mencari masa depan yang lebih baik bersama mereka di masa mendatang. Ya, keluarga Haotian tidak bisa mengingkari janji mereka. Begitu suara pertama terdengar, gelombang suara lain pun segera menyusul. Bagaimanapun, kami mendengarnya. Apakah keluarga Haotian mencoba mengingkari kata-kata mereka? Sambil mendengarkan suara deburan ombak di bawah, Taois Canyuan di atas panggung tinggi sedikit mengerutkan kening, seolah-olah dia sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Canyuan, ada yang tidak beres. Seorang tetua berjubah putih bergumam dari samping, keluarga Yuan dan keluarga Yin yang berusaha menyingkirkan keluarga Haotian dari permainan lebih awal. Mereka sudah lama mendambakan wilayah keluarga Haotian, jadi langkah ini memang sudah bisa diduga. Keseimbangan kekuasaan tiga pihak mungkin akan hancur hari ini. Guru Canyuan menarik napas dalam-dalam. Keluarga Haotian saat ini bukan lagi keluarga Haotian di masa lalu. Keluarga ini benar-benar telah jatuh. Di sini, mendengarkan suara deburan ombak dari segala arah, ekspresi Salman Haotian dan yang lainnya menjadi semakin muram. Nak, kau telah membuat dirimu sendiri dalam masalah. William menggosok pelipisnya. Kata-katamu telah menempatkan keluarga Haotian dalam posisi yang sangat pasif. Selena menghela napas tak berdaya. Kalau begitu, mari kita ambil inisiatif. Charlie meneguk anggur, lalu memutar lehernya dengan keras, melangkah keluar, dan menginjakkan kaki di atas platform pertempuran yang berdiameter hampir 1000 kaki. Teman muda Briankin, silakan segera turun dari panggung kami. Aku tak akan membuang waktu dengan kalian. Mari kita selesaikan ini dengan satu pertempuran. Kalian ber-18, segera kemari. Charlie menyela panggilan keluarga Haotian dengan satu kalimat. Dia sudah mengarahkan pandangannya pada keluarga Yin Yang dan keluarga Yuan. Menantang 18 orang sekaligus. Apakah Briankin sudah gila? Tempat acara langsung diliputi kekacauan. Ini bukan kegilaan, ini hanya melebih-lebihkan diri sendiri. Dengusan dingin terdengar dari segala arah. Dia hanya berada di peringkat ke-99 dalam peringkat angin dan awan. Belum lagi berapa banyak murid peringkat angin dan awan yang diundang oleh keluarga Yuan dan Sekte Yin Yang, bahkan Drake dan Romeo,
salah satu dari mereka bisa dengan mudah mengalahkannya. Dari mana keluarga Hao Tian menemukan orang konyol seperti dia? Mereka sebenarnya tidak mengetahui batasan kemampuan mereka sendiri. Apakah kau harus sehebat ini? William dan yang lainnya di tempat duduk mereka mengerutkan bibir. Mereka adalah murid dari peringkat angin dan awan, bukan kultivator alam kekosongan roh biasa yang kita temui beberapa hari yang lalu. Selena sedikit mengerutkan kening. Meskipun dia tahu Charlie memiliki kekuatan tertentu, murid dari peringkat angin dan awan bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Salman, ini, Khalid Hao Tian dan Lena Su semua memandang Salman Hao Tian. Apa yang sedang direncanakan anak ini? Salman Hao Tian masih tercengang, mengamati arena pertempuran dengan ekspresi terpesona. Melihat Sekte Yin Yang dan keluarga Yuan, Zacharias Yin dan Solomon Yuan juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Charlie akan begitu sombong hingga menantang 18 murid dalam peringkat angin dan awan sekaligus. Anda perlu tahu bahwa salah satu murid dari peringkat awan dan angin yang mereka undang dapat dengan mudah mengalahkan Charlie. Sungguh arogan. Salah satu anggota Sekte Yin yang tiba-tiba berdiri. Untuk menghancurkanmu, aku sendiri sudah cukup. Saat dia berbicara, pria itu hendak melompat ke atas panggung. Tunggu sebentar. Charlie tersenyum santai, bahkan tanpa melihat orang itu, tetapi dengan santai berkata sambil memutar lehernya, aku akan menantang 18 orang. Apakah kau akan mewakili 18 orang ini? Sambil berbicara, Charlie memandang Zacharias Yin dan Solomon Yuan dengan penuh minat dan berkata sambil tersenyum, Tuan-tuan, jika Anda mengangguk, saya akan menganggap bahwa dia akan mewakili 18 orang untuk bertarung bersama saya. Apakah kita membutuhkan 18 orang untuk menghancurkanmu? Zacharias Yin dan Solomon Yuan mencibir. Kalau begitu, mari kita perjelas dari awal, Charlie tersenyum. Karena dia mewakili 18 orang, jika dia kalah, maka kedua keluarga kalian juga akan kalah. Jangan coba-coba menipu kami. Mendengar ini, Zacharias Yin dan Solomon Yuan sedikit menyipitkan mata. Aku sudah cukup kuat sendirian. Romeo sudah berdiri, menatap Charlie di arena pertempuran dengan seringai. Hanya seseorang yang berada di peringkat 99. Tunggu sebentar, kata Solomon Yuan dengan suara berat, lalu menatap Drake di sampingnya, Drake, kau juga naik. Mendengar ini, bukan hanya Drake, tetapi bahkan Romeo pun mengerutkan kening. Patriark Yuan, apakah Anda tidak mempercayai junior ini? Apakah Anda benar-benar berpikir dibutuhkan 2 orang untuk mengalahkan seseorang yang berada di peringkat 99? Ya, jika tersebar kabar bahwa kita lebih banyak jumlah dan menang, kita akan ditertawakan, kata Drake, sambil melirik Romeo. Untuk berjaga-jaga, kau bisa naik ke atas dan mengawasi dari samping. Solomon Yuan mengelus janggutnya dengan lembut. Dia adalah rubah tua dan tidak ingin menggantungkan semua harapannya pada Romeo. Nasib keluarga Yuan juga tidak bisa sepenuhnya dipercayakan kepada Romeo. Jika Romeo gagal, itu akan menjadi kekacauan besar. Kalau begitu, kenapa kalian tidak naik saja? Kata Guru Changtian sambil tersenyum mengejek. Jika dia ingin melawan 18 orang, silakan saja. Hei, apakah kalian sudah selesai membahas ini? Suara Charlie yang tidak sabar terdengar dari atas panggung. Jika kalian takut kalah, ayo naik ke sini bersama. Jangan berlama-lama lagi. Benar saja, begitu dia mengatakan itu, ke-18 orang dari keluarga Yuan dan keluarga Yin yang langsung bergegas maju. Romeo berdiri di barisan paling depan, sementara 17 orang lainnya berdiri agak jauh. Menurut mereka, Romeo saja sudah cukup, dan tidak perlu bagi mereka untuk bertindak. Atau lebih tepatnya, mereka datang ke sini hanya untuk menonton pertunjukan. Briankin, bagaimana kalau kita bertaruh? Romeo tidak langsung bertindak, tetapi menatap Charlie dengan ekspresi mengejek. Kau mau bertaruh apa? Katakan saja, jangan buang waktu. Charlie menggaruk telinganya. Jika kau kalah, kau akan menjadi pelayanku seumur hidup. Jika kami kalah, kami akan menjadi pelayanmu seumur hidup. Saat Romeo berbicara, ia memperlihatkan 2 baris gigi putih berkilauan. Kata-kata ini langsung menimbulkan kehebohan di ruang rapat. Seorang pelayan. Itu praktis kontrak perbudakan. Banyak orang menghela napas karena taruhan Romeo sudah keterlaluan. Romeo itu benar-benar licik. William dan yang lainnya di bawah mengumpat dalam hati. Perjanjian perbudakan. Itu tidak menyenangkan, desah Nina. Karena kita akan berjudi, ayo kita bertaruh besar. Kata Charlie di atas panggung, sambil menatap Romeo dengan geli. Bagaimana kalau kita berjudi dengan nyawa kita? Entah aku yang hidup, atau kau yang hidup. Mendesis. Setelah mendengar itu,
Serentak terdengar seruan kaget di seluruh ruangan. Jika taruhan Romeo besar, maka taruhan Charlie bahkan lebih besar. Ini adalah pertarungan sampai mati. Harus diakui bahwa bahkan Romeo pun tidak menyangka Charlie akan mengatakan itu. Dia sedikit menyipitkan matanya, dua baris gigi putihnya berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan, dan senyumnya agak ganas. Aku terima taruhannya. Perjanjianmu saja tidak ada gunanya, kata Charlie, pandangannya melewati Romeo dan tertuju pada Drake dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana. Bagaimana denganmu? Jika kau tidak mau berjudi, kau bisa turun saja. Kenapa tidak berjudi saja? Drake tersenyum menggoda. Tentu saja kami akan bertaruh. Yang lain juga menunjukkan senyum sinis. Menurut mereka, tidak ada alasan bagi mereka berdelapan untuk kalah. Bagus, ini mudah. Charlie berkata sambil menatap Taois Chanyuan di mimbar tinggi, dan tersenyum, senior, Anda harus bersiap. Saya katakan, entah saya yang hidup atau mereka yang hidup. Jika ada yang menyelinap turun selama pertempuran, tolong bantu saya membunuhnya. Ini. Taois Chanyuan terdiam sejenak, tak menyangka Charlie akan serius. Ini taruhan. Jika kau mau bertaruh, kau harus menerima konsekuensinya. Uhuy, Charlie tersenyum, tetapi tawanya terdengar mengganggu bagi orang lain. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan hari ini. Dengan suara dingin, Romeo melangkah maju, menyerang seperti hantu dengan kecepatan luar biasa. Kilat menyambar dari lengan bajunya, memperlihatkan pedang perak ramping yang menembus langit dan mengarah langsung ke dahi Charlie. Swoosh! Penuh kekurangan. Charlie mencibir dan ikut bergerak. Dia melangkah ke samping dan sedikit memutar tubuhnya. Pedang Romeo menembus tubuhnya. Dia benar-benar berhasil menghindarinya. Ekspresi Romeo berubah. Akan kutampar kau. Tawa dingin terdengar, dan tangan Charlie yang terangkat sudah diarahkan ke wajah Romeo. Bentak. Saat tepuk tangan meriah menggema di seluruh tempat acara, Romeo, yang beberapa saat sebelumnya begitu angkuh, benar-benar terkejut dan terhuyung mundur 3 atau 4 langkah tanpa berhenti. Charlie melangkah maju dan, sebelum Romeo sempat berhenti, melayangkan pukulan. Seketika itu juga, Romeo terlempar ke belakang. Ini. Salman Haotian dan yang lainnya menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Zacharias Yin dan Solomon Yuan di seberang sana tak kuasa menahan diri untuk tidak duduk tegak, mata mereka menyipit saat menatap arena pertempuran. Romeo, yang berada di peringkat ke-69, benar-benar terlempar oleh Brian Qin, yang berada di peringkat ke-99, hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Semua ini terjadi dalam 1 atau 2 detik, dan tidak ada yang sempat bereaksi. Bang! Romeo sudah terhempas dengan keras ke atas panggung pertempuran. Engah! Saat itu juga, dia memuntahkan seteguk darah. Ini tidak mungkin. Wajah Romeo langsung berubah garang. Dia adalah murid peringkat ke-69 di peringkat angin dan awan, bagaimana mungkin dia menerima kekalahan dari murid peringkat ke-99? Ark! Dengan raungan dari Romeo, dia melangkah maju, dan sebuah segel besar melesat ke arah Charlie. 8 kehancuran. Charlie bersifat dominan dan tegas, serta gemar melakukan konfrontasi langsung. Ledakan. Saat tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan, Romeo terlempar sekali lagi. Dia menyembunyikan kekuatannya. Ayo kita serang bersama. Sekarang bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa kekuatan sejati Charlie jelas di atas Romeo. Drake dan yang lainnya semua bersemangat dan bergegas maju dengan tergesa-gesa. Dengung, dengung, dengung. Seketika itu juga, satu demi satu, artefak spiritual dipanggil, memancarkan berbagai cahaya ilahi, menekan Charlie dari segala arah. Berdengung. Charlie juga mengeluarkan senjatanya, yang setelah diperiksa lebih dekat, ternyata adalah sebuah gada berduri yang gelap dan berat. Saat diayunkan, gada besar itu membuat udara bergetar. Pergi dari sini. Melihat artefak magis turun dari langit, Charlie mengayunkan tongkatnya. Gedebuk, retak. Kedua suara itu terdengar bersamaan, dan artefak magis itu langsung hancur berkeping-keping oleh Charlie, menyebabkan pemiliknya muntah darah dan terbang menjauh. Gedebuk, retak. Gedebuk, retak. Selanjutnya, arena pertempuran dipenuhi dengan suara-suara seperti itu. Setiap kali Charlie mengayunkan gada berduri miliknya, sebuah senjata spiritual akan meledak di tempat, dan pemilik senjata spiritual tersebut juga akan terkena dampaknya. Seluruh tubuh mereka berlumuran darah akibat efek sampingnya. Mati. Romeo menyerang lagi, masih menggunakan pedang ramping yang bergemuruh dengan kilat. Serangannya sangat dahsyat, menusuk Charlie dari belakang. Charlie mencibir, berbalik tiba-tiba,
dan tanpa melihat pun, mengayunkan tongkatnya. Dentang, retak. Suara-suara itu terus berlanjut dengan urutan yang sama, dan pedang pembunuh Romeo meledak seketika, membuatnya terlempar. Tekan. Drake melepaskan segel besar yang menekan dari udara, kekuatannya sangat menakutkan. Hia! Charlie mengayunkan tangannya dan meninju menembus segel itu. Bahkan Drake pun terlempar, terbatuk-batuk darah. Saat ia terlempar ke belakang, salah satu lengannya meledak, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan. Charlie, yang memegang gada berduri, menyerbu ke depan, dan siapapun yang masih berdiri akan tumbang dengan satu pukulan. Engah. Saat orang terakhir tumbang, Charlie akhirnya menyimpan gada berduri itu. Arena pertempuran itu berlumuran darah, dengan sosok-sosok berlumuran darah tergeletak sembarangan di medan perang. Meskipun mereka masih bernapas, sebagian besar dari mereka lumpuh. Huff. Sambil menghela napas, Charlie kemudian merapikan rambutnya. Aku tidak bisa menyangkal bahwa aku agak terlalu emosi hari ini. Setelah dia selesai berbicara, suasana menjadi hening mencekam. Tatapan mata seperti apa itu? Keterkejutan, keheranan, keraguan, kengerian. Mulut mereka setengah terbuka, dan wajah mereka semua membeku di tempat. Anak ini pasti curang. William membuka mulutnya, ekspresinya cukup menarik. Pantas saja dia bilang ini bukan urusan kita lagi. Robert menelan ludah. Aku terkejut saat melihatnya. Anak ini luar biasa. Seru Serke dengan takjub. Sepertinya kita di sini bukan untuk bertarung, melainkan untuk berperan sebagai penonton, ujar Nina sambil menghela napas. Mereka semua adalah murid-murid di peringkat angin dan awan. Namun mereka bahkan tidak mampu membalikkan keadaan melawannya. Selena sedikit menutup mulutnya, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Ini terlalu berlebihan. Khalid Haotian membuka mulutnya, tidak yakin bagaimana menggambarkannya. Lena, apakah sudah selesai? Bahkan dengan ketenangan Salman Haotian, dia tidak bisa bereaksi sejenak. Seharusnya memang begitu. Saat seseorang menyadari apa yang sedang terjadi, ruangan itu langsung dipenuhi kegembiraan. Itu terlalu cepat. Itu tidak masuk akal. Benarkah dia berada di peringkat ke-99? Dia menghadapi 18 murid dari peringkat angin dan awan sendirian, dan mereka semua berperingkat lebih tinggi darinya. Dia membuat semua orang babak belur. Hanya butuh 1 menit dari awal sampai akhir, apakah harus sehebat itu? Ini tidak mungkin. Keluarga Yin Yang dan keluarga Yuan adalah yang paling tidak percaya. Setelah tersadar, mereka tiba-tiba berdiri dari tempat duduk mereka dan menatap arena pertempuran dengan ekspresi tak percaya di wajah mereka. Tapi itulah kenyataannya. Ke-18 murid dari kedua keluarga itu semuanya terbaring, pada dasarnya lumpuh. Kekalahan yang sangat telak. Sejak aliansi Chanyuan, mereka belum pernah mengalami kekalahan telak seperti ini. Bahkan di puncak kejayaan keluarga Haotian, mereka pun belum pernah menderita kekalahan telak yang berujung pada pemusnahan total. Terutama Taois Chanyuan dan yang lainnya, ekspresi mereka sangat aneh. Pertempuran ini, dari awal hingga akhir, mungkin hanya berlangsung 1 menit. Dan sudah berakhir semudah ini. Dalam ingatan mereka, ini mungkin pertemuan aliansi Chanyuan yang berakhir paling cepat dalam semua tahun sebelumnya. Di masa lalu, pertempuran akan berlangsung selama 3 hari, tetapi kali ini berakhir dalam 1 menit, yang hampir keterlaluan. Di arena pertempuran, Charlie telah mengangkat Romeo dengan 1 tangan. Dia baik-baik saja dengan orang lain, tetapi dia benar-benar menyimpan niat membunuh terhadap orang ini. Dia masih ingat bagaimana dia dan gurunya, Guru Changtian, telah mempermalukan keluarga Haotian malam itu di aula utama. Mustahil, ini mustahil. Romeo meraung histeris sambil batuk darah. Charlie sama sekali mengabaikan pria itu dan malah menatap Guru Changtian dengan penuh minat, yang masih duduk di kursinya dan belum bereaksi. Senior, haruskah aku membunuh muridmu? Mengulitinya. Atau membunuhnya? Guru Changtian tersentak bangun mendengar kata-kata itu, tiba-tiba berdiri, dan meluapkan amarahnya, lepaskan muridku, atau kau akan mati dengan kematian yang sangat mengerikan. Tentu saja saya tidak bisa membiarkan mereka pergi. Charlie tersenyum santai. Kita baru saja setuju untuk mempertaruhkan nyawa kita. Mereka kalah, jadi tentu saja aku harus mengambil nyawa mereka. Senior, bukankah itu masuk akal? Kau sedang mencari kematian. Teriak Guru Changtian, aura kuatnya langsung muncul, menyebabkan arena pertempuran hancur berkeping-keping. Changtian. Taois Chanyuan mendengus dingin, auranya tiba-tiba muncul, mendorong mundur tekanan Guru Changtian,
dan berkata dengan tegas, "Ini adalah kota kuno Canyuan, dan kau tidak bisa bersikap lancang di sini." "Dia menangkap muridku," teriak guru Changtian dingin. "Senior, itu tidak benar," Charlie mencibir. "Kita bertaruh. Anda tidak berdiri saat kita bertaruh, tetapi sekarang murid Anda kalah, Anda malah keluar dan mulai mengoceh. Apa Anda pikir senior Canyuan dan yang lainnya buta? Begitu Anda bertaruh, Anda harus menerima konsekuensinya. Sekarang, saya akan membunuhnya." Pada saat ini, Charlie menggaruk telinganya, "Tapi, apa kau tahu? Aku orang yang baik hati. Jika kau memberiku 3 atau 5 juta, ini akan selesai. Kurasa kau sudah lelah hidup." Guru Changtian meraung marah, tiba-tiba mengangkat tangannya untuk mencengkeram platform pertempuran. Serit, engah. Saat darah berceceran di arena pertempuran, Charlie langsung merobek salah satu lengan Romeo di tempat itu juga. Melihat pemandangan ini, seluruh penonton tersentak kaget. Anak ini sungguh kejam. Dia benar-benar berani melakukan itu. 2 atau 3 detik kemudian, Romeo, menyadari apa yang telah terjadi, mengeluarkan jeritan melengking. Beraninya kau, aku akan membunuhmu," teriak guru Changtian dan langsung menyerbu ke arena pertempuran. Engah. Darah semakin berceceran saat Charlie merobek lengan Romeo yang lain, mengejutkan semua orang yang hadir. Guru Changtian melangkah ke medan pertempuran, "Kau sungguh berani. Coba melangkah maju lagi." Charlie sudah meletakkan satu tangannya di leher Romeo, menatap guru Changtian dengan senyum di wajahnya. Atau lebih tepatnya, dia telah tersenyum sejak dia merobek lengan pertama Romeo, tetapi senyum ini terasa mengerikan. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Charlie, yang tangannya sudah melingkari leher Romeo, dan dia tampak siap untuk mencekik leher Romeo kapan saja. Setelah melihat guru Changtian lagi, dia memang telah berhenti. Itu adalah muridnya, murid kesayangannya, yang berada di peringkat ke-69 dalam daftar popularitas. Dia telah mencurahkan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Lengan bisa disambung kembali, tetapi jika kepalanya terlepas, dia benar-benar mati. Selain itu, dia punya alasan kuat untuk percaya bahwa jika dia melangkah lebih jauh, pemuda bertopeng itu benar-benar akan memenggal kepala Romeo. "Jika uang bisa menyelesaikan masalah, mengapa kau bersikeras memaksaku menggunakan kekerasan? Sepertinya muridmu tidak terlalu kau hargai." Charlie tak kuasa menahan diri untuk tidak mengorek telinganya. "Aku hanya punya satu kebiasaan buruk, aku mencintai uang." Seketika itu juga, guru Changtian menggerakkan tangannya dan mengeluarkan sebuah tas penyimpanan, melemparkannya dengan keras, dan meraung, "Lepaskan muridku." "Tidak masalah, tidak masalah." Charlie mengambil tas penyimpanan dan melempar Romeo menjauh. Setelah menerima Romeo, guru Changtian segera menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi meridian jantungnya. Baru kemudian kilatan dingin muncul di matanya. Dia berbalik tiba-tiba, mengangkat tangannya, dan menunjuk ke dahi Charlie. "Aku tahu kau akan menyerangku." Charlie mencibir. Begitu dia melempar Romeo, dia segera mundur. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Taois Canyuan tidak akan membiarkan guru Changtian dan yang lainnya bertindak gegabah. Seperti yang diperkirakan, Salman Haotian melangkah ke arena pertempuran dan berdiri di depan Charlie. Namun, Taois Canyuan bahkan lebih cepat, sedetik lebih awal dari Salman Haotian, dan dia menjatuhkan guru Changtian dengan satu pukulan telapak tangan. Bang! "Kau!" Wajah guru Changtian memerah karena malu. Salman Haotian telah naik ke panggung. Dia tidak menyangka bahwa bahkan Taois Canyuan pun akan datang. "Akan kukatakan ini untuk terakhir kalinya," kata Taois Canyuan dingin. "Ini adalah kota kuno Canyuan. Jika kau tidak ingin meninggalkan kehidupanmu di sini, maka berikan beberapa petunjuk kepada guruku. Kalah tetaplah kalah. Tidakkah kau bisa menerima kekalahan?" "Kau!" Guru Changtian hampir muntah darah karena sesak napas. "Dia diundang oleh keluarga Haotianku. Jika kau berani menyentuhnya, itu sama saja dengan memulai perang dengan keluarga Haotianku." Kata-kata Salman Haotian terdengar tenang, tetapi justru ketenangan inilah yang membuatnya semakin menakutkan. "Baiklah, kalau begitu." Guru Changtian tertawa marah. "Kita lihat saja nanti." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan pergi bersama Romeo, yang telah kehilangan kedua lengannya dan tidak sadarkan diri. Kali ini, dia benar-benar menderita kerugian ganda. Muridnya dipukuli hingga hampir mati, dan dia harus mengeluarkan 3 juta batu roh untuk menebusnya. Ini mungkin kerugian terbesar yang pernah dideritanya sejak dia menjadi terkenal. Di sini, Charlie sudah menyimpan tas penyimpanan dan menatap Drake dan yang lainnya dengan seringai nakal.
Saat melihat Charlie mendekat, para murid angin dan awan terkejut dan berteriak, "Jangan bunuh kami! Jangan bunuh kami!" Mereka benar-benar takut. Dari perlakuan Charlie terhadap Romeo sebelumnya, mereka sudah menyadari bahwa pria bertopeng dengan kata kebencian terukir di dahinya adalah orang yang kejam yang akan melakukan apa saja jika diprovokasi terlalu jauh. Mereka punya alasan untuk percaya bahwa Charlie pasti akan membunuh mereka, lagi pula, mereka masih punya taruhan yang harus diselesaikan. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku sangat penyayang." Charlie memperlihatkan dua baris gigi putih bersihnya dan menerkam mereka. "Apa yang terjadi selanjutnya kalian cukup. Yah, sebut saja agak berlebihan." Saat Charlie lewat, siapapun yang masih sadar akan terpana oleh serangan telapak tangannya. Kemudian, dia dengan sadar mengambil tas penyimpanan mereka dan menjarah semua harta benda mereka. Semua orang di ruangan itu membuka mulut mereka, tetapi untuk sesaat tidak seorang pun dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dibandingkan dengan guru Changtian, Zacharias Yin dan Solomon Yuan lebih cerdas. Meskipun mereka juga marah, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya dan menahan diri untuk tidak bertindak. Mereka tahu bahwa jika mereka menghentikan Charlie mengambil barang-barang itu, insiden yang melibatkan Romeo pasti akan terulang kembali. Menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi Charlie akan sia-sia. Oleh karena itu, mereka dengan sengaja tetap diam. Jika mereka ingin menebus orang tersebut tanpa mengeluarkan uang dan jika mereka ingin murid yang mereka undang terhindar dari penderitaan, orang tersebut harus berperilaku baik. Setelah orang tersebut diselamatkan, semuanya akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, Charlie telah mengambil semua harta dari ke-17 orang itu. Setelah menyelesaikan semuanya, Charlie bertepuk tangan dan kembali ke tempat duduknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Saudaraku hebat." Begitu dia duduk, Robert dan yang lainnya mengelilingi Charlie, menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Tindakan Charlie barusan membuat mereka sangat gugup. Jika itu mereka tidak akan pernah berani meminta tebusan di depan seorang ahli tingkat kuasi surgawi. Tentu saja, yang paling mengejutkan mereka adalah kekuatan Charlie, yang sungguh luar biasa. Selena, khususnya, memiliki ekspresi yang paling menarik. Sekarang dia menyadari bahwa dugaannya tentang identitas Charlie mungkin salah. Dia mungkin memang bernama Briankin, tetapi dia jelas bukan Briankin yang ada di peringkat angin dan awan. "Ayo pergi." Salman Haotian sudah turun dari arena pertempuran. Selain itu, sebelum turun dari panggung, dia tidak lupa melirik Zacharias Yin dan Solomon Yuan. "Jangan remehkan tatapan itu." Tatapan itu mengandung banyak makna, seperti pembagian wilayah. Dia tidak perlu mengatakannya. Begitu pula Taois Chanyuan. Semuanya terungkap melalui matanya. Tak lama kemudian, pedang terbang raksasa itu melesat ke langit, seperti pelangi panjang yang membentang di angkasa. Setelah mereka pergi, orang-orang di aula juga pergi satu persatu, semuanya menghela napas dan berseru dengan takjub. "Aku benar-benar belajar sesuatu hari ini. Kapan murid yang berada di peringkat ke-99 dalam peringkat angin dan awan menjadi sehebat ini? Sudah jelas, dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Hampir tidak ada yang pernah melihat Briankin. Dilihat dari ini, dunia benar-benar telah meremehkannya. Kekuatan tempurnya setidaknya berada di peringkat ke-50 di peringkat angin dan awan. Keluarga Yuan dan Sekte Yin yang benar-benar mengalami kerugian besar kali ini. Mereka menghabiskan begitu banyak uang untuk merekrut murid dari peringkat angin dan awan, dan Briankin berhasil mengalahkan mereka semua." Mendengar gumaman para penonton yang meninggalkan arena, wajah Zacharias Yin dan Solomon Yuan memerah karena malu, mata mereka berbinar penuh kebencian dan ekspresi mereka berubah masam. Mereka datang untuk membagi wilayah keluarga Haotian, tetapi sekarang, tanah mereka telah secara terang-terangan dan sepenuhnya dibagi-bagi. "Bunuh, bunuh, bunuh." Keduanya meraung dalam hati, dan mereka sudah saling melirik. Satu tatapan saja sudah menjelaskan semuanya. Seolah-olah mereka berdua telah melihat jawabannya di mata masing-masing, sebuah konspirasi melawan keluarga Haotian akan segera terungkap. "Kalian berdua, aku tidak perlu mengajari kalian apa yang harus dilakukan, kan?" Kata-kata Taois Chanyuan masih terngiang di telinga mereka. "Jangan khawatir, kami akan menyerahkan wilayah yang wajib kami lepaskan dalam waktu 3 hari." Kedua pria itu mendengus dingin dan menyelinap pergi bersama murid-murid peringkat angin dan awan yang telah mereka pekerjakan. Setelah mereka pergi, Guru Chanyuan menatap ke arah yang dituju Salman Haotian dengan ekspresi penuh arti, seolah-olah dia bisa melihat Charlie duduk di atas pedang terbangnya menghitung uang dari jarak ribuan mil. Rasanya agak aneh.
Seorang lelaki tua dari kota kuno Canyuan menghela napas di sampingku. Mustahil kau bisa beradaptasi. Tetua lainnya mendecakkan lidah. Pertemuan aliansi Canyuan selesai dalam waktu kurang dari setengah jam. Begitu cepatnya sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Baiklah, semuanya bersiap-siap. Taois Canyuan tersenyum. Kalian semua pergi dan awasi Sekte Yin Yang dan keluarga Yuan untuk menyerahkan wilayah mereka. Selain itu, jangan pernah lupakan ajaran leluhur kita, jangan ikut campur dalam konflik antara ketiga keluarga tersebut. Di atas kehampaan yang tak berwujud, pedang terbang itu masih bergerak secepat pelangi. Di sepanjang jalan, Charlie, yang sedang menghitung uang sambil memegang tas penyimpanan, menjadi pusat perhatian semua orang. Anak ini telah memberi mereka terlalu banyak kejutan hari ini, dan mereka masih belum puas. Sahabat muda, kau telah berbuat sangat baik kepada keluarga Haotianku. Keluarga Haotianku tidak akan pernah melupakanmu. Khalid Haotian mengatakan ini berulang kali dengan penuh semangat. Itu hanya sebuah bantuan kecil. Termasuk waktu bersama Moon, keluarga Haotianku berhutang budi padamu 2 kali. Salman Haotian tak kuasa menahan tawa. Aku ulangi lagi, jika kau membutuhkan bantuan keluarga Haotianku di masa depan, beritahu aku saja. Kalau begitu, aku harus memikirkannya dengan matang saat kembali nanti. Bagian ini telah mencapai bagian akhirnya. Terima kasih telah membaca dan mendengarkan. Bersambung.